Di tengah kemajuan teknologi, utamanya gadget, jenis handphone atau HP yang sudah dijadikan gaya hidup masyarakat berimbas pada menghilangnya rasa kebersamaan. Tak terkecuali bagi para siswa di sekolah, mereka lebih banyak bermain handphone ketimbang berkumpul, bersosialisasi dengan sesama. Untuk memupuk rasa kebersamaan di antara siswa di tengah maraknya kemajuan teknologi gadget, utamanya handphone, yang sudah menjadi gaya hidup, SMA Negeri 2 Tegal, Jawa Tengah, menggelar permainan tradisional yang sudah mulai punah. Padahal, permainan tradisional ini sangat diperlukan untuk berkumpul, bersosialisasi antar para siswa yang sudah lebih asik dalam bermain dengan menggunakan handphone. Bahkan kadang meski sedang duduk bersama pun lebih banyak diam karena lebih asik dengan gadget mereka. Ada banyak permainan tradisional yang dahulunya banyak ditemui di Kota Tegal dan sekitarnya, tapi sudah mulai punah, yang digelar di halaman SMA Negeri 2 Tegal, misalnya bermain telepon-teleponan yang menggunakan kaleng bekas yang dihubungkan tali sebagai kabel. Dengan permainan telepon-teleponan seperti ini, siswa bisa langsung berkomunikasi dengan langsung bertatapan. Tak hanya itu, banyak lagi permainan tradisional yang lebih melibatkan banyak siswa seperti bermain jimbar, slodor, dan cing-cingmong, yakni permainan para siswa berderet mengantri masuk kolong yang dibentuk dua pasang tangan siswa yang disangkutkan, dan dilakukan sambil bernyanyi-nyanyi dengan bahasa lokal Tegalan. Seorang siswa, Tessa, mengaku sangat menikmati permainan tradisional bernama simbar yang melibatkan banyak teman-temannya secara langsung. Dengan tidak lupa bersenda gurau, permainan tradisional ini juga ada sanksinya bagi pihak yang dinilai kalah, tapi dengan hukuman yang lucu-lucu, sehingga menimbulkan gelak tawa. Ya, saya bermain juga doang. Permainannya seru, terus juga kerjasama dan juga seru deh Pak. Gitu. Terus ini permainannya harus bisa dikembangkan lagi dan semua anak-anak juga harus tahu supaya budaya ini tidak akan terus hilang. Kalau di rumah sering main seperti itu? Sebenarnya jarang sih karena satu karena teman juga kurang banyak, jadi sulit untuk mengumpulkan anak-anak biar bisa main. Yang menang itu yang menang itu yang bisa tebak. Nanti kalau tebakannya benar, itu bakal jadi peruntuk begini, jadi Pak Emponya. Lebak bisa tahu itu Pak, letak batunya di tangannya siapa gitu ya. Terus kalau misalkan kalah, dia bakal jadi Pak Emponya lagi. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tegal, Sri Ningsih, menyampaikan permainan tradisional ini merupakan bagian dari proyek pembelajaran yang bertujuan sebagai penguatan profil belajar Pancasila agar peserta didik menghargai budaya lokal dan bangga terhadap budaya sendiri di saat budaya asing mulai masuk dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga secara perlahan budaya masyarakat mulai terlupakan. Menurut Sri Ningsih, permainan tradisional seperti ini benar-benar nyata. Mereka para siswa merasa senang kalau tidak dilakukan lama-lama permainan tradisional yang dulu semasa dirinya kecil banyak dilakukan, bisa hilang. Literasi yang sudah diajarkan hanya dianggap sebagai retorika belaka. Ini kan bentuk implementasi ya kurikulum Merdeka, yaitu di proyeknya. Ya, proyek itu kan merupakan pembelajaran kokurikuler yang pernah saya sampaikan bahwa ini masuk pada format kurikulum kita. Ya, karena ini adalah bentuknya kokurikuler, mereka akan mempraktekkan apa yang sudah mereka dapatkan melalui teori kemarin. Nah, ini prakteknya, dan ini benar-benar nyata. Mereka merasa senang. Mungkin kalau nggak ada seperti ini, lama-lama hangus hilang. Permainan yang zaman saya dulu itu saya lakukan, mereka kan tidak menemui. Mungkin hanya sebuah retorika yang mereka baca sekarang. Budayawan Pantura Atmotang Sidik menuturkan, kecenderungan orang secara umum individualistik. Perlu adanya kebersamaan melalui permainan tradisional seperti ini yang melibatkan secara langsung para siswa. Ini bisa memunculkan hormon yang membahagiakan, sehingga akan memunculkan keramah tamahan bukan kemarahan. Yang pertama harus diakui kecenderungan orang sekarang ini secara umum bersifat individualistik, tidak mengenal tetangga dan sebagainya. Maka menunjukkan jiwa korsa, kebersamaan. Ini penting melalui permainan yang memunculkan keguyuban. Nah, bagaimana agar ada suasana guyub tetap terbangun melalui
permainan yang melibatkan banyak orang. Di tengah tren gadget-gadget dengan kesendirian orang udah mencapai kebahagiaan. Nah ini kita akan mengembalikan memori rekonstruksi nostalgia untuk memunculkan hormon endorfin. Apa itu hormon endorfin? Yang membahagiakan sehingga orang tampil dengan keramahan, bukan kemarahan. Kegiatan permainan tradisional yang digelar SMA Negeri 2 Tegal ini dimulai dengan menggali informasi tentang permainan tradisional yang ada di Tegal. Kemudian secara berkelompok, peserta didik mencoba mempraktekkan, peserta juga diwajibkan menggunakan bahasa lokal Tegalan. Dari Tegal, Jawa Tengah, tim Pantura TV melaporkan.